Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Utami dengan NIM 201210086. Saya dari PAI 5B dan saya di sini akan mempresentasikan mengenai hakikat kurikulum. Jadi yang dimaksud kurikulum itu merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam suatu sistem yang mana merupakan alat untuk mencapai tujuan sebuah pendidikan, sekaligus juga sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan tingkatan pendidikan. Menurut etimologi, itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang mana artinya itu pelari, dan kurere yang mana artinya itu berarti jarak yang ditempuh oleh seorang pelari. Sedangkan menurut bahasa, kata kurikulum itu bisa diungkapkan dengan manhaj. Ini menurut bahasa Arab, yang mana artinya itu jalan yang terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya, menurut terminologi, para ahli itu sudah banyak mendefinisikan kurikulum, yang salah satunya itu dari Ramayulis mengutip dari Crow and Crow mendefinisikan bahwasannya kurikulum itu adalah sebuah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematik untuk menyelesaikan suatu program untuk memperoleh ijazah. Selanjutnya yaitu membahas mengenai pengembangan kurikulum, yang mana model pengembangannya ini terbagi menjadi 7 bagian, yaitu model administrasi, model pendekatan grassroots, model demonstrasi, model vision, model research, model pemecahan masalah, dan juga ada Tabas in Charge model. Nah, jadi itu adalah pengembangan kurikulum yang terbagi menjadi 7 bagian. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai pembelajaran bab abad ke-21 dengan dasar pendidikan Pancasila RUU 1945, yang mana yang berakar pada budaya bangsa yang mengedepankan karakter yang sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Nah, di pembelajaran ini, di pembelajaran ke abad 21 itu merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan kemampuan kemampuan literasi, kecakapan, pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap, serta penguasaan terhadap teknologi. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai peran dan fungsi kurikulum. Sebagaimana peran dan fungsi kurikulum itu sebuah acuan dalam menerapkan kegiatan belajar mengajar. Jadi seperti itu. Seperti contohnya kita ada RPS, terus schedule untuk kemajuan pembelajaran yang akan kita pelajari selanjutnya. Baiklah, selanjutnya kita memasuki penjelasan mengenai pengembangan kurikulum dan juga pembelajaran, yang mana kegiatan pengembangan kurikulum dan sistem pembelajaran ini berada di bawah kendali pusat pengkajian dan juga pengembangan pembelajaran dan kurikulum, yang mempunyai tugas melakukan pengkajian, pengembangan, penerapan, dan juga kurikulum yang bermutu dan juga inovatif serta sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan dan di era di industri ini. Oke, baiklah, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, itu mengenai kurikulum ideal dan juga aktual, yang mana kurikulum ideal ini suatu kurikulum yang berisi sesuatu yang ideal ataupun simple gitu ya kan, sesuatu yang dicita-citakan sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen kurikulum itu, sesuatu dokumen yang udah bener-bener ideal dan juga simple gitu ya kan. Lalu kurikulum aktual yaitu kurikulum yang dilaksanakan dalam proses pengajaran dan juga pembelajaran. Nah, itu adalah perbedaan
mengenai kurikulum ideal dan juga kurikulum aktual. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai hidden kurikulum, yang mana hidden kurikulum ini bisa disebut dengan kurikulum tersembunyi atau kurikulum yang terselubung. Nah, secara umum dapat dideskripsikan sebagai hasil pendidikan itu dalam latar sekolah atau luar sekolah, khususnya hasil yang dipelajari tetap tidak secara tersusun dicantumkan sebagai tujuannya itu. Oke, sekarang kita membahas mengenai kurikulum pendidikan agama Islam, yang mana kurikulum pendidikan agama Islam itu adalah ajaran pokok Islam yang meliputi masalah akidah atau masalah keimanan, syariat atau disebut dengan keislaman, dan juga akhlak, yang mana akhlak ini bisa disebut dengan ihsan. Nah, 3 ajaran pokok ini kemudian dijabarkan dalam bentuk rukun iman. Nah, rukun iman, Islam, dan juga ihsan. Nah, bentuk rukun dari ketiganya itu lahirlah ilmu tauhid. Nah, dari terbentuknya ketiga rukun ini lahirlah yang namanya tauhid, ilmu fikih, dan juga ilmu akhlak, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, mungkin hanya itu ya yang bisa saya sampaikan mengenai pengertian pengembangan kurikulum ini, dan saya memohon maaf atas kurang dan lebihnya apa yang saya jelaskan. Semoga yang saya jelaskan bisa bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Saya pamit undur diri. Saya Yusda Putri Utami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.